Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar kimia dengan topik pemanfaatan dan pengembangan bahan ajar non-cetak, transparansi, audio, dan audio transparansi dengan tim penyusun program studi pendidikan kimia Universitas Bengkulu tahun 2024. Selanjutnya adalah pendahuluan, di mana bahan ajar non-cetak adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk digunakan dalam pembelajaran, baik secara offline maupun online. Menurut Dian Belawati pada tahun 2003, pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran yakni berperan meliputi peran bagi guru, siswa dalam pembelajaran klasikal, individual maupun kelompok. Nah, maka dari itu, dalam merancang bahan ajar, pada umumnya guru harus melakukan analisis tugas, pengetahuan, serta keterampilan yang diperlukan dalam rangka penentuan jenis bahan pembelajaran apa yang nanti akan dikembangkan. Selanjutnya, guru akan mengembangkan bahan ajar sesuai prosedur masing-masing bahan ajar, hingga cara penyebaran bahan ajar tersebut. Dalam pemanfaatan dan pengembangan media ajar non-cetak ini terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pemanfaatan dan pengembangan medium transparansi. Yang kedua, untuk mengetahui pemanfaatan dan pengembangan program audio. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui pemanfaatan dan pengembangan audio transparansi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah fungsi pemanfaatan dan pengembangan media non-cetak. Yang pertama adalah transparansi, dapat membantu menyajikan informasi secara visual, membuat konsep yang kompleks lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah audio, dapat meningkatkan keterampilan mendengarkan siswa, terutama dalam bahasa asing misalnya. Nah, yang ketiga itu untuk menggabungkan elemen visual dengan suara, di mana dapat memungkinkan siswa untuk menerima informasi melalui dua saluran yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan transparansi. Pemanfaatan transparansi merupakan media non-cetak yang menggunakan teknologi yang digunakan sebagai alat untuk membantu pembelajaran, misalnya slideshow, gambar, atau grafik. Nah, teknik penayangannya itu terbagi menjadi 3 jenis. Nah, di mana yang pertama itu teknik penayangan transparansi tunggal, selanjutnya teknik penayangan secara tumpuk, dan yang terakhir itu teknik penayangan buka tutup. Menurut Agua Rustama pada tahun 2023, bahan overhead transparansi atau OHT disebut juga dengan nama perangkat keras overhead projector atau OHP, itu adalah media proyeksi visual yang dibuat di atas bahan transparan seperti film, attach, atau plastik. Nah, sehingga mampu menerangkan konsep atau teori yang bersifat abstrak dengan cara memvisualisasikannya dalam lembaran transparansi dan memperjelas ringkasan materi meskipun diikuti oleh banyak orang. Selanjutnya itu adalah pengembangan transparansi, di mana pengembangan transparansi ini digunakan untuk menampilkan gambar atau tulisan yang tembus cahaya atau transparan dan dapat memvisualisasikan suatu gagasan sehingga dapat dilihat oleh seluruh peserta didik di dalam kelas. Misalnya, tempat menunjukkan bayangan suatu benda untuk mendemonstrasikan suatu percobaan, dan pengganti papan tulis dengan menggunakan pen khusus yang ditulis pada lembar transparan. Namun, di balik itu ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam menggunakan medium transparansi tersebut, seperti terlalu banyak informasi yang ditampilkan dalam layar, tayangan informasi yang tidak tepat jatuh pada layar, tulisan sulit dibaca, tayangan berbayang karena kertasnya kusam, dan seri transparansi tidak berurutan atau sistematik. Nah, di balik kekurangannya, ternyata terdapat beberapa kelebihan dari media transparansi ini. Nah, yang pertama itu, media ini dapat menjelaskan secara efektif melalui teks, gambar, dan diagram. Kemudian, penyaji dapat melakukan kontrol terhadap kecepatan penyampaian informasi. Dan yang ketiga, penyaji dapat mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi secara bertahap, bertuntun, dan sistematis. Baiklah, untuk media non-cetak yang kedua yaitu audio. Nah,
Pemanfaatan audio ini dilakukan menggunakan elemen suara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada penggunanya. Contohnya itu rekaman diskusi seminar, rekaman wawancara, rekaman pidato, misalnya itu CD, radio, dan sebagainya. Menurut Setyosari dan Sikabuden pada tahun 2005 dan Yudi Munandi pada tahun 2008, media audio ini adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Selanjutnya, pengembangan media audio, di mana media ini memanfaatkan unsur suara dalam menyampaikan informasi dan banyak digunakan untuk melatih kemampuan verbal spesifik dan naratif. Audio ini juga dapat digunakan untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan. Nah, aspek-aspek dari keterampilan itu yaitu keterampilan pendengaran, pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, menentukan arti dan konteks, dan memilah informasi serta gagasan. Nah, ternyata terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada media audio ini. Yang kelebihannya itu yang pertama dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam pembelajaran. Yang kedua dapat merangsang kreativitas siswa. Yang ketiga dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Dan yang terakhir dapat merangsang partisipasi aktif para pendengar. Nah, ternyata ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama sifat komunikasinya satu arah atau one way communication. Yang kedua hanya dapat dinikmati dengan pendengaran saja. Dan yang ketiga itu hanya dapat melayani si pendengar atau si penerima pesan yang sudah mampu dapat berpikir apa arti esensi dari audio yang didapatkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu media pembelajaran non-cetak yang ketiga atau yang terakhir yaitu audio transparansi, di mana pemanfaatan media audio transparansi ini merupakan media non-cetak yang menggabungkan elemen suara dan transparansi. Contohnya itu adalah rekaman suara yang disertai dengan tampilan transparansi, misalnya video pembelajaran dan sebagainya. Pemanfaatan bahan ajar non-cetak audio transparansi ini termasuk dalam media audio visual dan tidak murni yang menggabungkan dua benda secara bersamaan, di mana benda pertama sebagai media audio dan benda kedua sebagai media visual. Adapun pengembangan audio transparansi itu, yang pertama media non-cetak berupa audio transparansi, di mana gabungan antara media transparansi dan audio. Nah, contohnya itu slides atau transparansi dengan suara. Bahan ajar non-cetak audio transparansi ini merupakan jenis media yang efektif dan efisien digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan menggunakan perangkat keras OHP atau overhead projector sebagai proyeksinya. Selain pemanfaatan dan pengembangan media non-cetak audio transparansi ini, ternyata terdapat kekurangan. Nah, di mana yang pertama hanya dapat menggunakan di ruangan yang gelap. Yang kedua hanya dapat digunakan oleh siswa yang berada di dekat layar. Yang ketiga hanya dapat digunakan bersamaan dengan media visual. Dan yang terakhir hanya bisa optimal digunakan oleh orang yang memiliki pemikiran yang abstrak. Nah, di balik kekurangannya ternyata ada kelebihannya, di mana kelebihan yang pertama itu dapat menggabungkan audio sebagai media suara yang dipadukan dengan transparansi sebagai media visual. Yang kedua dapat menjelaskan proses penyampaian pengetahuan atau informasi secara efektif melalui teks, gambar, dan diagram. Dan yang terakhir itu dapat merangsang kreativitas siswa dan melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Dari penjelasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemanfaatan bahan ajar non-cetak itu perlu memperhatikan unsur-unsurnya, yaitu tujuan, sasaran, uraian materi, sistematika sajian, petunjuk belajar, dan evaluasi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif.
Nah, yang kedua, pengembangan bahan ajar non cetak itu harus diimbangi dengan perkembangan teknologi dan informasi agar pendidik atau guru dapat mengakomodasi seluruh upaya penyampaian materi pembelajaran dengan berbagai kondisi tertentu. Demikianlah sumber-sumber dan referensi yang saya ambil untuk pemaparan materi dengan topik pemanfaatan dan pengembangan bahan ajar non cetak, transparansi audio dan audio transparansi pada materi ini dapat dilihat pada tampilan layar berikut. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.